Pernahkah Anda bertanya mengapa sebuah gerakan politik yang lahir di akhir abad ke-19 menggunakan nama seorang nabi? Di media, kita sering mendengar istilah Israel merujuk pada sebuah negara. Namun dalam sejarah dan kitab suci, Bani Israel memiliki makna yang jauh lebih dalam dan berbeda. Hari ini kita akan membedah sebuah misteri yang sengaja dikaburkan, perbedaan antara Bani Israel dan Zionisme. Karena memahami perbedaan ini adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di tanah Palestina. Mari kita kembali ke ribuan tahun silam. Israel adalah gelar bagi Nabi Yakub alaihi salam, maka Bani Israel secara harfiah berarti anak cucu Nabi Yakub. Mereka adalah kaum yang dipilih Tuhan untuk membawa risalah melalui garis keturunan para nabi, mulai dari Nabi Yusuf, Musa, hingga Daud dan Sulaiman. Bani Israel adalah entitas etnis dan agama yang terikat pada hukum Taurat. Dalam sejarahnya, mereka mengalami masa kejayaan, namun juga masa pengusiran, diaspora, sebagai konsekuensi atas pelanggaran mereka terhadap janji kepada Tuhan. Bagi penganut Yahudi taat, kembali ke Tanah Suci adalah urusan Tuhan, bukan kekuatan militer manusia. Lalu muncullah Zionisme. Berbeda dengan Bani Israel yang berumur ribuan tahun, Zionisme adalah bayi baru dalam sejarah. Gerakan ini lahir di Eropa pada tahun 1897, dipelopori oleh seorang jurnalis bernama Theodor Herzl. Zionisme bukanlah gerakan agama, melainkan gerakan politik nasionalis sekuler. Banyak pendiri awal Zionisme bahkan tidak menjalankan ritual agama Yahudi. Tujuan mereka satu: menciptakan negara bagi orang Yahudi sebagai solusi atas diskriminasi di Eropa. Mereka menggunakan nama Israel dan narasi agama hanya sebagai alat pemersatu dan legitimasi politik untuk menguasai tanah Palestina. Inilah fakta yang jarang diungkap media Barat. Hingga hari ini ada kelompok-kelompok Yahudi Ortodoks seperti Neturei Karta yang dengan keras menolak keberadaan negara Israel modern. Bagi mereka, Zionisme adalah pengkhianatan terhadap ajaran Taurat. Mereka percaya bahwa Bani Israel dilarang mendirikan negara berdaulat di Tanah Suci sebelum datangnya Mesias. Di mata mereka, Zionisme telah mencuri identitas Yahudi dan mengubahnya menjadi ideologi militeristik yang menindas. Jadi, menentang Zionisme bukanlah berarti membenci Bani Israel, justru itu adalah upaya untuk memisahkan agama dari ambisi politik. Mencampuradukan Bani Israel dengan Zionis adalah kekeliruan sejarah yang fatal. Bani Israel adalah sejarah nabi dan wahyu, sementara Zionisme adalah sejarah pendudukan dan diplomasi politik. Dengan memahami garis pemisah ini, kita bisa melihat konflik di Palestina bukan sebagai perang antar agama yang abadi, melainkan sebagai perjuangan melawan penjajahan sebuah ideologi politik modern. Karena pada akhirnya kebenaran tidak butuh tameng nama suci untuk membenarkan ketidakadilan. Terima kasih telah menemani perjalanan mengungkap fakta ini di Viandra Story. Jika video ini memberikan sudut pandang baru untuk Anda, jangan biarkan informasi ini berhenti di sini. Klik tombol like jika Anda menyukai narasi sejarah seperti ini, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah besar lainnya yang akan kita bedah di channel ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah perbedaan ini sudah cukup jelas di mata dunia saat ini? Tuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Saya Viandra, sampai jumpa di cerita selanjutnya.